Perkenalkan, nama saya Talmawati Wulandari dari Prodi Teknik Industri. Saya berasal dari Lamongan. Saya dari kelompok Kembang Mayang. Di sini saya akan menceritakan sejarah kebudayaan Desa Balun yang ada di Lamongan. Desa Balun merupakan salah satu desa tua dan syarat dengan berbagai ilmu sejarahnya, termasuk tentang penyebaran Islam oleh para murid Wali Songo dan masih terkait dengan sejarah hari jadi kota Lamongan, di mana kata Balun berasal dari kata Mbah Alun, seorang tokoh, pengabdi, dan berperan besar terhadap terbentuknya Desa Balun sejak tahun 1600. Mbah Alun yang dikenal sebagai Sunan Tawang Alun I atau Basin Ari Konan adalah Raja Blambangan. Bernama Badende Sakte Brehu Ari yang bergelar Raja Tawang Alun I yang lahir di Lumajang pada tahun 1574. Dia merupakan anak dari Minak Lumpat yang menurut buku Babat Sembar adalah keturunan Lembu Mirada dari Majapahit. Mbah Alun belajar mengaji di bawah asuhan Sunan Giri. Selesai mengaji, dia kembali ke tempat asalnya untuk menyiarkan agama Islam sebelum diangkat menjadi Raja Blambangan. Selama pemerintahannya pada tahun 1633 sampai dengan 1639, Blambangan mendapatkan serangan dari Mataram dan Belanda hingga Kedaton Blambangan hancur. Saat itu, Sunan Tawang Alun melarikan diri ke daerah barat menuju Brondong untuk mencari perlindungan dari anaknya, yaitu Ki Lanang Danggiran. Lalu diberi tempat desa kuno yang bernama Candipari, kini menjadi Desa Balun, untuk bersembunyi dari kejaran musuh. Disinilah Sunan Tawang Alun I mulai mengajar, mengaji, dan menyiarkan ajaran agama Islam sampai wafat pada tahun 1654 berusia 80 tahun sebagai seorang waliullah. Sebab menyembunyikan identitasnya sebagai raja, maka dia dikenal sebagai seorang ulama dengan sebutan Raden Alun atau Sin Ari. Sunan Tawang Alun I merupakan ulama syariat dan tasawuf, sehingga dalam dirinya dikenal tegas, kesatria, cerdas, alim, arif, persuasif, dan yang terkenal adalah sifat toleransinya terhadap orang lain, terhadap budaya lokal, dan toleransinya terhadap agama lain. Desa tempat makam Mbah Alun kemudian disebut dengan Desa Mbah Alun dan kini menjadi Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Dan makamnya sampai sekarang masih banyak diziarahi oleh orang-orang dari daerah lain. Apalagi bila hari Jumat Kliwon banyak sekali rombongan-rombongan peziarah yang datang ke Desa Balun. Pasca G30 SPKI, tepatnya pada tahun 1967, Kristen dan Hindu mulai masuk dan berkembang di Desa Balun. Berawal dari adanya pembersihan pada orang-orang yang terlibat dengan PKI, termasuk para pamong desa yang diduga terlibat. Akibatnya, terjadi kekosongan kepala desa dan perangkatnya. Maka, untuk menjalankan pemerintahan desa, ditunjuklah seorang prajurit untuk menjadi pejabat sementara di Desa Balun. Prajurit tersebut bernama Pak Batih, beragama Kristen. Dari sinilah, Kristen mulai dapat pengikut, kemudian Pak Batih mengambil teman dan pendeta untuk membaptis para pemeluk baru. Karena sikap keterbukaan dan toleransi yang tinggi dalam masyarakat Balun, maka penetrasi Kristen tidak menimbulkan gejolak. Di samping itu, Kristen tidak melakukan dakwah dengan ancaman dan kekerasan. Pada tahun yang sama, yakni tahun 1967, juga masuk pembawa agama Hindu yang datang dari desa sebelah, yaitu Desa Plosowayu. Adapun tokoh sesepuh Hindu adalah Bapak Tahardono Sasmito. Agama Hindu ini pun tidak membawa gejolak pada masyarakat umumnya. Masuknya seseorang pada agama baru lebih pada awalnya lebih disebabkan oleh ketertarikan pribadi tanpa adanya paksaan. Sebagai agama pendatang di Desa Balun, Kristen dan Hindu berkembang secara perlahan-lahan, mulai melakukan sembahyang di rumah tokoh-tokoh agama mereka, kemudian pertambahan pemeluk baru dan dengan sangat swadaya yang tinggi mulai membangun tempat ibadah sederhana, dan setelah melewati tahap-tahap perkembangan, sampai akhirnya berdirilah gereja dan pura yang megah. Mari kita sesekali datang ke Desa Balun yang ada di Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, karena desa tersebut memberikan pelajaran terhadap kita pentingnya toleransi terhadap sesama manusia dan umat beragama. Sekian storytelling dari saya. Jika ada salah kata maupun pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.